Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Digital Innovative Entrepreneurship yang berkaitan dengan 10 Type of Innovation. Inovasi menurut Stephen Robbins yaitu sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbarui suatu produk atau proses dan jasa. Pengertian umum inovasi merupakan gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaharui sebuah produk ataupun memperbaharui bagian dari produk lama atau menyempurnakan. Nah, manfaat dari inovasi ini sendiri adalah pengembangan gagasan baru untuk mempermudah kehidupan dan memecahkan masalah. Ada beberapa macam-macam inovasi. Inovasi produk, pengembangan bentuk, spek, dan fitur produk sehingga semakin canggih sehingga fungsinya semakin sempurna. Contoh inovasi. Inovasi di pembersih rumah dari manual sapu berkembang menjadi robot vakum. Inovasi handphone hanya bisa telepon dan SMS berkembang fitur menjadi Android dan ada kamera. Nah, pembagian inovasi, kinerja produk dan sistem produk. Ada 3 macam 10 type of innovation. Yang pertama itu konfigurasi, yang kedua offering, dan yang ketiga experience. Konfigurasi ini fokus inovasi ada pada cara kerja dan sistem bisnis. Di antaranya yaitu ada profit model, network, structure, and process. Offering ini fokus inovasi pada pengembangan produk dan sistem produk. Di antaranya yaitu produk performance dan produk system. Selanjutnya yaitu experience, fokus inovasi pada pengalaman pengguna. Di antaranya yaitu service, channel, brand and message, dan customer engagement. Nah, saat ini saya akan bahas studi kasus mengenai 10 type of innovation dalam bisnis fashion, di mana saya mengambil studi kasus yaitu Baden Scarf. Baden Scarf ini menjadi salah satu brand lokal di ranah fashion dan lifestyle yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia, khususnya para perempuan. Brand tersebut didirikan oleh Linda Angrea di awal 2016. Saat itu, dia baru mulai mengenakan hijab dan melihat potensi pasar hijab di Indonesia yang begitu besar. Namun, menurutnya belum ada brand scarf yang menggarap secara serius untuk target pasar premium dan menengah ke atas. Dari sinilah dia memutuskan untuk memulai Baden Scarves. Linda punya cerita tersendiri kenapa dia memilih nama Baden Scarf untuk usahanya. Ketika itu, dia mencari nama yang mudah diucapkan secara internasional karena tujuannya adalah go international. Saat itu aku lagi pakai kemeja dan melihat kancing baju. Aku terinspirasi saat sekolah bingung jawab apa. Lihat kancing baju, nih, apa jawabnya? A, B, atau C? At the time langsung terinspirasi. Baden yaitu kancing, juga good icon, bisa dilihat di mana-mana. Jadi, kurasa Baden selalu ada dalam kehidupan sehari-hari, lanjut Linda. Sementara soal logo, perempuan kelahiran 1991 itu mengungkapkan sejak awal memiliki keinginan kuat untuk memiliki logo yang sederhana, tapi signifikan dan universal. Akhirnya muncullah logo Baden Scarf yang merupakan penggabungan huruf B dan S. Karena logonya kayak angka 8, filosofinya katanya kalau logonya nyambung, rezekinya akan bagus. Nah, inovasi dan dedikasi dalam berbisnis merupakan kunci utama bagi banyak merek untuk meraih kesuksesan. Salah satunya yaitu Baden Scarf. Brand yang yaitu sebuah merek yang telah mampu menembus pasar lokal hingga mencapai pasar internasional dengan 5 strategi rahasia yang luar biasa. Dalam dunia mode dan gaya hidup yang terus berubah, Baden Scarf berhasil membuktikan bahwa kombinasi keberanian, ketekunan, dan ide kreatif dapat membuka pintu menuju panggung dunia. Yang pertama saya akan membahas mengenai jenis konfigurasi. Yang pertama itu profit model. Profit model ini melibatkan perubahan dalam cara perusahaan menghasilkan pendapatan dan mengoptimalkan strategi keuangan. Scarf dan aksesoris menjadi produk utama yang ditawarkan Baden Scarf kepada konsumennya yang tersebar tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di negara Malaysia, Singapura, dan Brunei. Scarf, harga Baden Scarf
Secara harga, brand scarf sendiri sebetulnya terbilang tidak murah. Meski begitu, mereka tetap rela berburu scarf dan aksesoris lain idamannya. Alasannya karena kepincut dengan motifnya yang unik dan bahannya yang nyaman. Nah, profit model brand scarf ini contohnya yaitu produk universal, responsif terhadap tren dan kebutuhan pasar, inovasi dalam pengembangan produk, dukungan kolaborasi dengan KOL internasional, layanan pengiriman gratis ke luar negeri, komitmen pada kualitas dan kepuasan pelanggan, diversifikasi produk yang lengkap, kontribusi pada industri hijab dan fashion. Selanjutnya yaitu network atau jaringan. Ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan membangun dan mengelola jaringan kemitraan dan hubungan eksternal untuk mendukung pertumbuhan. Brand scarf ini telah memilih jalur yang cerdas untuk memperluas jangkauan pasar internasional melalui kerjasama dengan Key Opinion Leader atau KOL internasional. Strategi ini membuktikan komitmen brand scarf dalam mengenalkan merek-merek mereka di panggung global dan mendapatkan pengakuan di berbagai belahan dunia. KOL memiliki pengikut yang kuat dan pengaruh yang signifikan di komunitas online. Oleh karena itu, bekerja sama dengan KOL memberikan peluang besar untuk mengenalkan merek kepada halayak yang lebih luas. Melalui kerjasama dengan KOL internasional, brand scarf ini juga dapat memperluas cakupan konten dan pemaparan merek di berbagai platform digital. Konten yang dibuat oleh KOL dapat mencakup berbagai aspek produk, mulai dari gaya berbusana, penggunaan produk dalam situasi nyata, hingga ulasan mendalam. Semua ini dapat memberikan wawasan yang lebih lengkap kepada calon konsumen di luar negeri. Nah, dalam dunia yang semakin terhubung melalui media sosial dan internet, kerjasama dengan KOL adalah langkah yang cerdas untuk memperkenalkan produk dan merek ke pasar internasional. Brand scarf ini telah menjalankan strategi ini dengan bijak, dengan memilih KOL yang tepat, produk yang relevan, dan fokus pada pengenalan merek yang luas di kancah global. Dengan demikian, brand scarf ini berhasil merangkul audiens internasional dan memperluas jangkauan merek mereka dengan cara yang efektif. Selanjutnya yaitu structure. Ini mencakup perubahan dalam organisasi dan proses internal untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas. Brand scarf telah mengadopsi strategi yang sangat cerdas dengan mengembangkan produk yang memiliki sifat universal atau dapat digunakan oleh siapapun, tanpa terbatas pada satu kelompok pengguna tertentu. Meskipun merek ini dikenal karena koleksi hijab dan scarf yang khas, brand scarf ini memahami pentingnya mencapai pasar internasional dengan produk yang dapat diterima oleh berbagai kalangan di seluruh dunia. Pandangan bahwa produk harus memiliki daya tarik global adalah langkah strategis yang menunjukkan pandangan jangka panjang brand scarf. Dalam era globalisasi dan konektivitas digital, produk yang memiliki universalitas dapat dengan mudah menjangkau audiens di berbagai belahan dunia. Dalam hal ini, walaupun produk scarf dan hijab awalnya ditujukan untuk wanita berhijab, brand scarf telah berhasil mengadaptasi desain produknya sehingga dapat digunakan oleh wanita dari berbagai latar belakang dan preferensi gaya. Riset yang cermat menjadi kunci dalam pengembangan produk universal ini. Dengan memahami tren fashion global, kebutuhan konsumen di berbagai negara, serta preferensi gaya yang beragam, brand scarf mampu merancang produk yang dapat diterima oleh semua kalangan. Ini mencerminkan komitmen mereka untuk tidak hanya berfokus pada satu segmen pasar, tetapi juga menghadirkan produk yang bisa dinikmati oleh berbagai jenis pelanggan di seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu proses. Fokus pada cara perusahaan mengorganisir dan mengelompokkan sumber daya dan prosesnya. Brand scarf telah menerapkan strategi yang sangat penting dalam pengembangan bisnis mereka, yaitu melakukan riset pasar secara menyeluruh. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh dengan dinamika, memahami kebutuhan dan preferensi pasar menjadi langkah esensial dalam membangun merek yang sukses. Melalui analisis pasar yang matang, perusahaan dapat mengidentifikasi apa yang diinginkan oleh konsumen, terutama ketika merencanakan ekspansi ke pasar internasional. Dalam menghadapi pasar internasional, pengetahuan yang mendalam tentang target pasar di berbagai negara adalah kunci keberhasilan.
Nah, Butterscap ini memahami hal ini dan mengadopsi pendekatan riset yang komprehensif. Salah satu metode yang mereka gunakan adalah mengadakan survei langsung kepada pelanggan atau target pasar potensial. Dengan berkomunikasi langsung dengan konsumen, perusahaan dapat memahami preferensi, kebutuhan, dan harapan yang spesifik. Selain itu juga, menggunakan data rekaman pembelian dan perilaku konsumen untuk menggali wawasan tentang tren produk yang sedang laku di pasar. Dengan melihat data ini, mereka dapat mengidentifikasi produk mana yang paling diminati oleh pasar dan apa yang membuat produk tersebut menarik bagi konsumen. Dari sini, Butterscap dapat mengambil inspirasi dan informasi berharga untuk mengembangkan produk-produk yang lebih sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya yaitu offering. Offering yang pertama adalah product performance. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana produk atau layanan dapat diubah untuk memperbaiki kinerjanya. Ada dua macam Butterscap ini, bagaimana produk performance-nya. Yang pertama yaitu loyalitas pelanggan. Dengan mendengarkan pelanggan dan memahami kebutuhan mereka, Butterscap ini telah berhasil menciptakan produk yang sesuai dengan preferensi dan gaya hidup target pasar. Ini berkontribusi pada pembentukan loyalitas pelanggan yang kuat. Layanan pengiriman gratis dan produk universal juga meningkatkan pengalaman pelanggan, yang pada gilirannya dapat memicu loyalitas jangka panjang. Yang kedua yaitu peningkatan keunggulan bersaing. Dengan menerapkan strategi yang cerdas dan adaptif, telah berhasil menciptakan keunggulan kompetitif di pasar fashion. Mereka tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga mengambil inisiatif untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan produk yang relevan dan inovatif. Selanjutnya yaitu produk sistem. Ini berkaitan dengan cara perusahaan merancang, membangun, dan mengelola operasionalnya. Butterscap ini memiliki dua produk sistem. Yang pertama, efek viral dan word of mouth. Dengan menawarkan pengiriman gratis dan produk yang mendukung gaya hidup yang luas, telah menciptakan alasan bagi pelanggan untuk berbicara tentang merek mereka. Efek positif ini dapat menyebar melalui word of mouth, media sosial, dan platform online lainnya, membantu memperluas jangkauan mereka secara organik. Dan yang kedua yaitu pertumbuhan penjualan. Strategi-strategi seperti free shipping ke luar negeri dan kampanye kolaborasi dengan KOL internasional telah membantu meningkatkan penjualan produk mereka. Layanan pengiriman gratis menarik calon konsumen dari berbagai belahan dunia. Sementara kampanye dengan KOL internasional ini membantu memperluas jangkauan pasar mereka. Selanjutnya, experience. Yang pertama kita membahas mengenai service. Service ini berfokus pada inovasi dalam cara perusahaan menyediakan layanan kepada pelanggan. Butterscap ini mengadakan survei pada pelanggan atau target pasar, melihat rekaman pembelian untuk melihat produk seperti apa yang laku di pasar, dan membaca laporan tren fashion dunia. Butterscap mengumpulkan data dari riset-riset tersebut dan menjadikannya kelompok hasil riset untuk dianalisis. Hasil analisis kemudian diturunkan untuk masukan dan perkembangan produk ke depannya. Analisis produk sangat penting bagi Butterscap untuk menyediakan produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Butterscap sendiri memanfaatkan Instagram dan nomor customer care untuk selalu terhubung dan mendengarkan pelanggan mereka, sehingga pelanggan dapat memberikan saran melalui media-media tadi yang akan menjadi masukan untuk perkembangan ke depannya. Selanjutnya yaitu channel. Channel ini menyelidiki bagaimana produk atau layanan didistribusikan dan diakses oleh pelanggan. Tentunya selain kampanye yang secara sustainable dilakukan di media baru seperti media sosial berupa IG, FB, menggait endorse toko online dan offline, serta berkolaborasi dengan brand-brand fashion lainnya, tak hanya di Indonesia seperti Ria Miranda brand kosmetik dan lain sebagainya, namun juga dengan brand internasional seperti yang baru-baru ini dilakukan, yakni dengan brand dunia Disney Corp. Komunikasi sukarela dari komunitas lifestyle BS Lady juga memberikan additional value bagi perkembangan Butterscap hingga hari ini.
Selanjutnya, brand and message, yaitu menyelidiki cara perusahaan membangun citra merek dan pengalamannya di mata pelanggan. Ada yang namanya DNA brand, merupakan kumpulan karakteristik dan nilai sebagai inti dari merek itu sendiri yang akan membedakannya dengan merek lain. Linda berujar, kekuatan brand DNA Butterscotch dapat terlihat secara langsung melalui desain dan warnanya. Oleh sebab itu, pada setiap kegiatan produksi, Butterscotch selalu menitik beratkan pada desain motif yang kuat dan memiliki ciri warna tersendiri, sehingga loyal customer akan langsung mengenali produk Butterscotch meskipun logo atau nama merek tidak terlihat. Ada juga yang namanya customer engagement. Ini terfokus pada cara perusahaan menyediakan layanan atau produk yang memberikan pengalaman positif kepada pelanggan. Yang pertama yaitu efek viral dan word of mouth, dengan menawarkan pengiriman gratis dan produk yang mendukung gaya hidup yang luas telah menciptakan alasan bagi pelanggan untuk berbicara tentang merek mereka. Yang kedua yaitu ada pertumbuhan penjualan. Strategi seperti free shipping ke luar negeri dan kampanye kolaborasi dengan KOL internasional ini telah membantu meningkatkan penjualan produk mereka. Sekiranya cukup sekian penjelasan dari saya mengenai 10 type of innovation. Dalam studi kasus fashion, yaitu saya mengambil brand bernama Butterscotch, brand aksesoris dan fashion, dan lifestyle lainnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.